Bab 720. Surat Perjanjian Hidup dan Mati. Semua orang di dalam sekte Qin yang tadinya sudah merasa senang itu seketika merasa begitu marah. Jason sangatlah keterlaluan. Dia bahkan menyuruh sekelompok orang ini datang untuk mengucapkan kata selamat kepada keluarga yang sedang berduka cita. "Hei brengsek, apa yang sedang kamu katakan?" kata Davison kepada pria gemuk itu. "Oh, tidak apa, aku hanya merasa hal ini perlu dirayakan. Oleh karena itu, aku pun datang untuk membawa beberapa hadiah." Pria gemuk itu tersenyum dan kembali berkata, "Tuan Dong menyuruhku datang untuk menyerahkan hadiah ini kepada kalian. Hal bahagia seperti ini akan semakin sering terjadi di sekte Qin ini ke depannya. Oleh karena itu, siapkanlah diri kalian untuk menyambut hal-hal bahagia itu." "Oh, berarti kamu mengenal aku?" tanya Erik kepada orang itu. "Siapa kamu? Apakah kamu pantas untuk dikenal?" tanya pria itu sambil tersenyum dingin. Erik lalu mengulurkan tangannya dan menarik leher pria itu. "Aku adalah Erik Qin. Kamu adalah Erik. Kamu sudah muncul," kata pria itu dengan ekspresi wajah yang berubah drastis. Pria itu mulai merasakan aura seram di sekeliling tubuhnya dan tubuhnya mulai mengecil hingga terdengar suara tulang yang patah di dalam tubuhnya. "Apakah Tuan Dong tidak berkata kepadamu tentang dampak yang akan kamu rasakan jika bertemu denganku?" tanya Erik sambil tersenyum. "Kamu tidak boleh membunuh aku." Pria itu merasa begitu panik dan juga merasakan kesakitan yang luar biasa. "Tidak boleh membunuh?" tanya Erik sambil menambah kekuatan pada tangannya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan pria itu seketika berubah menjadi gumpalan asap. "Pulanglah dan beritahu kepada Jason untuk menunggu kedatanganku." Erik melambaikan tangannya ke arah dua pria yang membawa papan ucapan selamat itu. Pada sebuah bangunan kuno mewah yang ada di kota B. Awalnya tempat ini merupakan tempat tinggal Axel Zhu dan saat ini, papan pengenal area itu sudah diganti menjadi kediaman keluarga Dong. Ini merupakan hari di mana pengesahan tempat tinggal baru ini akan disahkan dan saat ini terlihat begitu banyak tamu di tempat tersebut. Belakangan ini, Jason begitu terkenal dan begitu banyak tamu yang datang untuk menghadiri acara ini. Ketika semua orang sedang berbahagia, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras. "Jason, keluar!" Terdengar suara yang keras dari segala sisi. Suara itu terdengar jelas di telinga semua orang dan mereka pun segera keluar dari bangunan itu untuk memastikan apa yang terjadi. Siapa itu? Beraninya dia datang menantang Jason di hari yang berbahagia seperti ini. Jason yang awalnya sedang tersenyum bahagia itu pun segera mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan aura yang tidak asing ini dan segera tersenyum dingin. "Erik, aku sudah menunggu kamu sekian lama dan akhirnya kamu keluar juga," kata Jason sambil berjalan keluar menghampiri Erik. "Kediaman keluarga Dong," kata Erik sambil menatap papan pengenal itu. "Tidak tahu malu," kata Erik sambil mengangkat tangannya dan mengarahkan energi Reiki-nya ke arah papan tersebut. Jason tersenyum dingin dan segera membentuk sebuah tembok pelindung. Hal itu menyebabkan energi Reiki yang disalurkan Erik tadi terpancar ke arah lain. Namun setelah itu, energi itu kembali mengarah ke arah papan pengenal itu dari sisi lain. Terdengar suara ledakan yang keras dan papan pengenal itu langsung hancur berkeping-keping dan menyebar ke segala arah. "Kamu sudah mencapai fase kesempurnaan?" tanya Jason dengan ekspresi yang murung sambil menatap ke arah Erik. Setelah itu, dia kembali tersenyum dan berkata, "Bagus juga, aku akan merasa bosan untuk bertanding dengan kamu jika kamu hanyalah seorang Grand Superior Master." Dia kembali berkata, "Ini adalah hari yang berbahagia dan aku tidak merusak suasana bahagia ini. Bawahanku, bawalah hadiah yang telah aku sediakan untuk Erik ke tempat ini." Setelah itu, beberapa orang pun datang sambil membawa sebuah kandang besi raksasa.
Erik merasa begitu terkejut ketika melihat kandang besi itu. Di dalam kandang itu terlihat seseorang yang tengah dikurung bagaikan seorang anjing dan orang itu adalah Axel. "Tuan Qin," kata Alex sambil meneteskan air matanya setelah melihat keberadaan Erik di sana. Erik menggepalkan tangannya setelah melihat semua ini. Axel hanyalah seorang manusia biasa. Namun Jason malah menangkapnya dan merebut semua harta miliknya. "Sangatlah keterlaluan. Erik, sepertinya kamu mengenal binatang peliharaanku ini," kata Jason sambil menarik rantai yang ada pada leher Axel. "Aku sudah menunggu kamu selama beberapa hari dan bocah ini juga sangatlah tidak tahu diri. Awalnya aku ingin menangkan Tuan Besar Su untuk mengancam kamu, namun bocah ini sudah menyembunyikan kakek Su dan tidak ingin mengatakan keberadaannya padaku. Lihatlah betapa setianya bocah ini." Rantai yang ada pada leher Axel ditarik dengan erat oleh Jason hingga dirinya tidak bisa bernafas. Dia lalu mendengus kesakitan. Erik merasa begitu marah dan langsung mengulurkan tangannya ke arah kandang besi tersebut. Erik lalu memukul kandang besi tersebut menggunakan telapak tangannya. Kandang itu pun hancur dan Erik segera membawa Axel ke sisinya dan menitipkannya kepada Davison. "Erik, aku sudah mengembalikan bocah itu kepadamu. Mari bertempur denganku," kata Jason dengan menantang. "Biarkan aku menggunakan darahmu untuk membersihkan segala hinaan pada waktu itu. Aku akan melayani kamu hingga akhir," kata Erik sambil mengangkat kepalanya dan kedua matanya telah dipenuhi api yang membara. "Mari kita mulai pertempuran ini dalam 3 hari ke depan," kata Jason. "Membunuh kamu tidak memerlukan waktu 3 hari," kata Erik dengan dingin. "Kita boleh memulai dan mengakhiri pertempuran ini besok malam," kata Erik. Semua orang juga merasa begitu terkejut akan hal ini. Erik beraninya menentang Jason yang sudah mencapai peringkat ke-6 itu. "Baik, jika kamu memang ingin segera mati, maka aku akan membantumu," kata Jason sambil tersenyum lebar. "Bawahanku, tuliskan sebuah surat perjanjian hidup dan mati sekarang juga." Setelah itu, seorang saksi pun datang untuk membuat 2 lembar surat perjanjian. Erik pun segera menandatangani surat tersebut dan memberikan surat itu kepada Jason. Jason pun menerima surat itu dengan penuh percaya diri. Semua orang kembali dikejutkan oleh hal ini, karena surat perjanjian ini merupakan selembar surat perjanjian hidup dan mati terakurat di dunia seni bela diri ini. Jika salah satu dari mereka tidak menghadiri ataupun kalah dalam pertempuran ini, maka orang tersebut akan dihina oleh semua orang nantinya. Sepertinya pihak yang akan kalah dalam pertempuran kali ini adalah Erik. "Besok malam, aku akan menunggumu di luar pintu Sekte Qin," kata Erik sebelum pergi. "Besok malam juga merupakan hari di mana Sekte Qin akan musnah," kata Jason. Saat ini, aura menyeramkan mulai menyebar dan besok pastilah akan terjadi sebuah pertempuran yang mencengangkan semua orang. Erik akan bertempur dengan Jason dan hal ini sudah tersebar luas di seluruh dunia seni bela diri. Erik merupakan seorang pria jenius yang dikenal oleh banyak orang dan Jason juga merupakan pria jenius dan juga merupakan keturunan dari salah satu keluarga di antara 8 keluarga besar itu. Siapa yang akan menang dan kalah? Para pejuang mulai mengunjungi Sekte Qin dan tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran ini. Malam ini, angin terasa begitu sejuk. Erik saat ini sedang duduk di tebing yang ada di belakang Sekte Qin sambil melatih energi Reiki-nya. Emi pun berjalan menghampiri Erik secara perlahan. "Ibu, maafkan aku," kata Erik dengan penuh rasa bersalah. "Apakah kamu memiliki saran terhadap pertempuranku dengan Jason besok?" Emi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Erik, ibu tidak marah dan ibu sangat mendukung keputusanmu ini." Erik hanya menatap Emi dengan terbengong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story.
Salam.